Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman petani walet, khususnya pemula, saya ingin berbagi cara menginapkan burung walet di gedung baru. Bukan saya menggurui, tetapi saya memberitahu dan memberi informasi apa yang saya tahu ya teman-teman. Apa yang saya bilang ini bisa diikuti dan boleh juga tidak diikuti. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ya silakan, bagi teman-teman yang nggak mau mengikuti ya silakan, itu hak teman-teman ya. Cara menginapkan burung walet yang pertama sekali yaitu dari segi kebersihan sirip. Kebersihan sirip sangat penting ya bagi walet, apalagi sirip itu berbau ataupun belum kering. Kebiasaannya di gedung baru ketika kita memasang serip itu kita tidak melakukan penjemuran dan tidak melakukan pembersihan. Itu sangat susah untuk bagi walet menginap di bagian serip teman-teman. Ditambah lagi bau, makanya ketika kita sebelum meng-on-kan ataupun menghidupkan suara panggil di LMB, suara inap di bagian inap dan suara tarik di bagian lar, maka yang harus kita perhatikan dulu seripnya harus benar-benar bersih ya teman-teman. Yang kedua, suhu sebelum di-on-kan itu kita lihat dulu suhunya, jangan terlalu tinggi. Kalau ukuran 27 sampai 31 kalau menurut saya masih aman ya teman-teman. Kalau 32 di atas kayak susah kayaknya teman-teman. Bukan tidak menginap burung menginap 32 menginap 33 juga menginap burung di dalam gedung kita. Tetapi ada tetapinya teman-teman. Kalau burung kebanyakan dia suka itu suhu yang rendah, tidak terlalu rendah ya, tapi sedang antara suhu 28 sampai 30 31 itu masih suka itu burung. Tetapi kalau 32 apalagi di atas bukan tidak suka burung, tetapi ada juga burung yang mau menginap dan suka. Tapi kalau sudah lama untuk mempertahankan anakannya walet itu kayak susah teman-teman. Untuk menahan anakan walet di dalam gedung kita sangat susah. Nah, terus digarisbawahi ya, sangat susah untuk dipertahankan anakan walet yang menetas di gedung kita. Kelembapan sangat penting ya teman-teman, karena ketika kurang kelembapan maka burung membuat sarang itu dari air liur kan. Kalau kelembapannya itu kurang maka air liurnya itu tidak maksimal ya, tidak maksimal dikeluarkan untuk membuat sarang. Di situ bisa kita lihat nanti sarangnya kayak kecil-kecil dan pecah-pecah. Itu faktor dari kelembapan dan termasuk suhu di situ teman-teman. Ya, kalau ada sarangnya kecil, pecah, ya itu efek dari suhu dan kelembapan. Terus ada juga kelembapannya bagus, suhunya bagus, tetapi juga ada sarangnya kecil. Kalau ada sarang yang kecil, suhunya sudah pas, kelembapannya sudah pas, itu masalahnya
anakan walet yang baru belajar membuat sarang. Itu wajar teman-teman kalau sarangnya kecil. Tetapi kalau sudah lama burung di dalam gedung kita, nanti teman-teman ya, kalau suhu dan kelembapannya kurang, maka salah satunya itu ya sarangnya kecil, terus anakannya juga lamban ya untuk bertambah. Kenapa tidak bertambah? Karena anakan walet itu akan mencari di tempat yang bagus daripada gedung kita. Makanya sebelum kita on-kan RBW, usahakan dipermantap dulu di gedung kita, khususnya di bagian dalam ya teman-teman. Setelah merasa suhu sudah pas, kelembapannya sudah pas, di situ kita melihat bagaimana dari segi pencahayaan di dalam gedung kita ya teman-teman. Kalau pencahayaannya terlalu terang, maka harus ada penyekatan. Penyekatannya pun tidak bisa sembarangan kita sekat teman-teman, karena burung ketika masuk di dalam gedung bukan lurus ya, tetapi dia awalnya memang lurus tapi dia mutar teman-teman. Jangan kita mempersulit akses burung masuk di dalam poid dan di dalam ruang inap teman-teman. Tujuannya sekat itu supaya cahaya yang dari LMB tidak masuk di dalam ruangan inap. Setelah kita memasang sekat ya teman-teman, itu diusahakan harus ada pertama remang-remang, yang kedua gelap teman ya. Yang pertama remang-remang, yang kedua gelap. Biasanya burung walet sukanya itu di bagian gelap remang ya, gelap remang. Ada juga sebagian burung yang pengennya di tempat terang, tetapi kebanyakan burungnya minatnya di tempat remang-remang dan gelap ya teman-teman. Diusahakan dibuat mantap lah gedung teman-teman ya. Ini bagi pemula, jangan nanti ke depan bisa galau, kenapa itu anakan tidak bisa kembali, kenapa tidak ada penambahan. Itu efeknya dari di dalam gedung kita itu sendiri ya teman-teman, karena belum pas. Ketika kita sudah dalam proses penyekatan ya teman-teman, maka yang harus dilihat lagi posisi letak Twitter. Posisi letak Twitter itu ya menurut teman-teman ya, maunya gimana. Yang penting tujuan Twitter kita pasang di dalam ruang inap itu biar suaranya harus merata, mau di sudut mau di tengah itu terserah teman-teman ya. Tetapi kalau bagi saya, buat aja yang seperti teman-teman yang sudah sukses membuat formasi Twitternya bagaimana, teman-teman sudah bisa memakai seperti itu formasinya. Twitter pun ya, Twitter di dalam ruangan inap tidak bisa juga kita membuat terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak di dalam penyetelan volume itu kayak agak sulit, karena burung anakan walet terlalu keras sekali ya, itu tidak suka teman-teman. Lebih bagus buat standar. Makanya kalau suaranya keras itu Twitternya tidak bisa banyak teman-teman.
Kalau suaranya standar itu kita atur tweeternya jangan terlalu sedikit, ya sedang-sedang saja. Kalau ukuran 4x5 ditaruh saja 3, 2, 2, 3. Kalau ukuran 4x5, mungkin ada teman-teman mempunyai gedung, misalnya ada sekat di situ, lebar gedungnya 5, panjangnya 4, bisa buat 3, 2, 2, 3. Insya Allah itu tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit teman-teman. Kalau bagi saya itu standar saja. Waktu kita menyetel volume juga tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu tinggi, tidak terlalu rendah ya, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau ukuran dB-nya mungkin teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya, di mana suara inap itu bisa dibuat 117 dB sampai 120 dB teman-teman, masih aman. Kalau formasi kayak bentuk saya bilang tadi ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kurang daripada seperti saya bilang tadi, itu minimalnya harus 119 dB ya, 119 dB teman-teman. Karena kalau di dalam penyetelan volume suara inap itu tergantung jumlah tweeter yang kita pasang di dalam ruang inap. Terlalu pelan juga kita tidak bisa, terlalu tinggi juga susah ya. Bukan tidak menginap burung, tapi menginap. Tapi kayak gimana ya? Bisa-bisa burung yang sudah menginap di situ kalau terlalu keras, ya bisa-bisa nggak menginap teman-teman. Kalau misalnya pelan, kalau lumayan tweeter di dalam, burung itu akan mengejar di suara inap di tweeter ya, begitu teman-teman. Terus ada juga yang masalahnya ketika di on-kan perdana itu ada yang respon banyak, ada responnya sedikit. Kalau responnya banyak itu pertanda populasi burung di tempat itu luar biasa ya teman-teman. Tetapi kalau responnya sedikit artinya populasinya di sana sedikit ya teman-teman. Kalau on perdana saya dulu itu tidak sampai 5 ekor ya teman-teman, hanya 2 ekor saja yang bermain di depan LMB, itu on perdana. Saya tidak bisa mengatakan di sini kurang populasi burung ya, di tempat saya ini banyak juga burung, tetapi banyak juga gedung di sini teman-teman. Sekarang ini bukan gedung, bukan walet mencari gedung ya, tapi gedung mencari walet. Maka teman-teman, apalagi yang pemula, diusahakan gedungnya itu harus betul-betul mantap ya, karena di sini persaingan sangat ketat. Terus bagian dalam tadi ya, bagian dalam masalah Twitter tadi, Twitter inap. Kalau tidak terlalu banyak ya harus keras ya, tapi jangan bising. Tapi kalau misalnya Twitternya standar ya harus juga standar ya kita putar suara inapnya. Terus kalau misalnya suara tarinya bagaimana kira-kira penyetelan suara tari? Suara tari itu kalau menurut saya imbangkan dengan suara inap ya teman-teman. Kita imbangkan dengan suara inap, bukan kita imbangkan dalam arti suara inapnya ketika kita dengar
seluruh Twitter inap itu kan bunyinya keras, kita keraskan di Twitter tari itu bukan seperti itu maksud saya teman-teman. Kalau misalnya Twitter inapnya kita taruh 119 dB, di situ Twitter tariknya bisa kita samakan 119 dB, karena posisi Twitter tarik itu dia tidak terlalu banyak teman-teman, hanya di belakang satu, di tengah satu, di lar kan. Kalau kita putar terlalu tinggi susah juga teman-teman Twitter tarik itu, karena sebesar-besarnya suara inapnya kita putar tetapi suara tariknya itu pelan, itu masih kedengaran di dalam telinganya Wale, walaupun kita mendengarnya kayak remang-remang ya. Suara inap itu ada nada tingginya dan ada nada rendahnya. Tujuan dari Twitter tarik itu hanya untuk memandu burung ya, untuk memandu burung masuk di dalam ruangan inap, baik itu di depan lar maupun di belakang lar, di belakang sana itu, di belakang sekat paling belakang. Makanya di dalam paling belakang itu ada ditaruhnya Twitter untuk memandu burung di sana. Tidak boleh kita tidak pasang di bagian belakang teman-teman, karena bagian belakang itu perlu suara tarik ya kita buat. Terus bagian pembatasan sekat perlu tarik. Terus di lar tadi, burung beradaptasi di dalam gedung kita itu dia mencari suara tarik teman-teman, karena yang didengar pertama kali di depan LMB itu ada suara panggil dan suara tarik. Kalau ada memakai dua suara panggil dan suara tarik, apalagi kita memakai hexagonal yang kita pasang itu biasanya suara tarik. Ketika dia beradaptasi di depan LMB, dia mendengar suara tarik, dia mendengar suara panggil, habis itu dia menerobos ke dalam. Maka ketika dia menerobos ke dalam itu, dia akan mendengar suara di bagian lar, baik itu panggil lar maupun tarik lar. Ketika dia menerobos di bagian tarik lar, maka dia akan mendengar bagian suara inap dan suara tarik ya teman-teman di bagian sekat. Burung bukan langsung masuk teman-teman, dia juga perlu memutar dulu. Ketika dia memutar-mutar itu, disitulah dia mendengar suara tarik bagian sekat ya, bagian sekat. Ketika dia mendengar bagian sekat itu, kadang-kadang burung akan nempel di bagian sekat itu sebelum dia masuk di bagian paling dalam. Ketika dia mau keluar, begitu juga suara tarik itu sebagai memandu burung untuk keluar dari ruang inap kita teman-teman. Makanya suara tarik itu tujuannya untuk memandu burung, maka jangan terlalu tinggi juga kita buat suara tariknya. Kalau kita buat terlalu tinggi kan, apalagi itu hidupnya 24 jam dan suara inapnya tidak terlalu nyaring, maka burung walet lebih dominan menginapnya itu di Twitter tarik. Bukan salah Twitter inap, bukan salahnya penyetelan suara tarik, tetapi salahnya itu adalah suara inap terlalu pelan, lebih dominan dia mendengar suara tarik bagian dalam teman-teman. Terus ada juga burung tidak masuk sama sekali ya di dalam RBW kita. Burung hanya main di depan LMB. Itu bisa saja faktor dari
terlalu nyaring ya dari suara tadi, atau dari suara yaitu penyetelan suara terlalu nyaring itu teman-teman. Kalau terlalu nyaring, ketika burung itu mau mendekat, dia tidak suka dengan suara yang kita setel itu, bisa saja dia mantul. Dan bisa juga efek dari suara panggil tadi terlalu rendah ya teman-teman. Kalau terlalu rendah ataupun pelan, bukannya tidak masuk, dia masuk ya, bukan dia tidak dengar. Cuma usahakan setel volume panggil itu dengan dB standar ya, dengan standar saja, tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu pelan. Kalau nyaring pun ya jangan sempatlah bising ya teman-teman. Kalau masalah di LMB itu bisa memakai suara tarik dan bisa juga memakai suara panggil, dua suara. Ada juga memakai suara inap ditambah lagi di depan LMB. Itu menurut teman-teman, mau pakai dua suara saja, suara panggil dan suara tarik, dan mau pakai 3 suara, itu terserah ya teman-teman. Itu tidak baku. Yang penting burung bisa masuk di dalam gedung kita, itu sudah aman teman-teman. Terus ada juga kejadian burung hanya bisa masuk di LMB dan main di bagian poid ataupun di bagian putar, tetapi tidak bisa menembus di bagian inap. Di situ bisa kita lihat teman-teman, mungkin karena dampaknya tweeter tarik ataupun tweeter panggil yang di bagian lar terlalu kencang ya, itu bisa juga dia tidak bisa masuk di bagian inap. Dan ada juga terlalu pelan suara inapnya ya, hanya mainnya di depan lar, keluar masuk lah istilahnya, keluar masuk burungnya keluar masuk dari poid menuju di lar, tembus di lar, berarti ketemunya inap. Ketika dia mendengar suara inap, dia kayak merasa kurang seret gitu ya, mungkin dia kurang suka, apakah itu suaranya terlalu pelan, apakah itu suara terlalu keras ya. Pokoknya di situ bisa kita menilai itu sendiri teman-teman. Salah satunya kalau dia tidak bisa menembus ruangan inap itu karena salah satunya tadi mungkin suara panggilnya, suara tariknya terlalu kencang ya teman-teman, ditambah lagi suara inapnya pelan ataupun terlalu kencang. Nah di situ tidak bisa ya teman-teman, harus berkesinambungan. Ada juga teman-teman yang mengatakan suara panggil harus keras dengan suara tarik, suara tarik harus keras dengan suara inap. Itu ada teman-teman. Tapi kalau saya di dalam penyetelan volume itu, kalau suara panggil lumayan ya, kalau kita bilang keras ya keras juga sih, tapi nggak nyaring. Kalau suara tariknya ya begitu juga, tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu pelan, imbang dia dengan suara panggil. Itu di baik itu bagian LMB maupun di lar, karena bagian LMB itu lebih keras daripada bagian lar. Kadang-kadang saya pernah juga memakai sama ya dB-nya itu, tetapi berbeda tweeter yang di bagian lar. dB-nya sama tetapi berbeda tweeter, jalurnya berbeda, tweeternya juga berbeda teman-teman. Kalau dB-nya sama, misalnya di LMB kita buat 6000,
dB-nya kita buat 119 dB. Kalau di LAR kita buat 119 dB, tetapi jenis tweeternya berbeda ya. Bukan AX 6000 tetapi AX 5000, karena jenis tweeternya itu sudah berbeda teman-teman. Walaupun sama dB-nya tetapi tetap berbeda teman-teman, masih aman. Tapi kalau misalnya sama ya boleh saja, tapi jangan sempat burung mantul ya teman-teman, mantul masuk di bagian LAR. Kalau suara inap ya nyaring ya teman-teman, nyaring. Makanya saya lebih memilih nyaring daripada pelan. Kalau kita membuat suara inapnya nyaring, ya jangan terlalu berlebih juga tweeter inapnya, ya standar lah. Nah itu bisa kita buat nyaring tapi tidak bising. Maka suara tarik pun kita bisa membuat suaranya dengan suara yang lumayan tinggi, tetapi jangan kita memakai suara panggil di bagian tarik dalamnya teman-teman. Diusahakan ya suara yang banyak, ada suara anakannya lah di bagian tariknya itu. Ada juga suara indukan tapi sesekali ya teman-teman, karena itu suara tarik mainnya di bagian dalam, tidak bisa sembarangan kita memakai suara tarik ya teman-teman. Apalagi kita hidupkan tariknya itu 24 jam. Bayangkan saja 24 jam. Kalau burung mau dia menginap di tweeter inap, tidak mau, karena masih kedengaran suara tarik ya. Bukan dalam arti kalau misalnya kita memutarnya sedikit suara tariknya nggak kedengaran di telinganya burung, masih kedengaran tapi kayak sayup-sayup. Nanti teman-teman boleh itu masuk di dalam gedung, senyaring gedung, ketika ada burung di dalam, kalau kita dengar suaranya burung itu masih kedengaran suara burung itu teman-teman. Pasti beda suara yang di tweeter inap dengan suara aslinya burung. Walaupun hanya 2 ekor yang berbunyi burung walet, sedangkan tweeter kita ada beberapa tweeter inap, ketika cuitan burung aslinya bunyi masih kedengaran teman-teman. Walaupun kedengarannya kayak sayup-sayup, kalau kita dengar baik-baik itu kedengaran teman-teman, berbeda dengan suara inap yang kita putar di ampli teman-teman. Makanya saya lebih sarankan suara inapnya ya nyaring daripada pelan, tapi jangan terlalu berlebih ya teman-teman. Jangan terlalu berlebih tweeter inapnya kita pakai di dalam ruang inap. Terus ini kita lihat lagi teman-teman, masalah heksagonal. Kalau menurut saya heksagonal itu sangat penting ya